Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bab yang kemarin. Kemarin maksud saya hari Ahad yang lalu, pekan lalu, kita sudah masuk bab azan. Azan itu apa? Azan itu adalah i'lam, pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat, menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Dengan azan diharapkan jamaah bisa hadir. Dengan azan diharapkan menjadi syiar agama Islam. Itu azan. Keutamaannya apa? Wah, kemarin sudah kita bahas ya. Ada beberapa hadis yang bicara tentang keutamaan azan dan kelebihan muadzin. Di antara yang barangkali tidak banyak dibahas, muadzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat, dalam pengertian paling jauh ya dari posisi tenggelam oleh keringatnya sendiri di hari kiamat. Muadzin itu kata Rasulullah SAW juga punya kelebihan, akan diampuni dosanya sebanyak apa? Banyaknya dosa yang diampuni sepanjang suaranya. Semakin panjang suaranya, semakin banyak dosa yang semakin banyak dosa yang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah membahas tentang bagaimana asal usulnya. Asal usul dari azan itu, orang itu rame ketika sudah sampai di Madinah, gimana cara memanggil orang untuk sholat gitu. Jadi mereka diskusi sendiri-sendiri. Ada yang punya ide, mana kalau pakai trompetnya orang Yahudi, bagaimana kalau pakai loncengnya orang Nasrani, dan seterusnya. Tapi kemudian ada sahabat, ada orang yang datang kemudian menyatakan kepada Rasulullah SAW tentang mimpinya. Ya, mimpinya itu ya azan itu. Kemudian disusul oleh
Umar bin Khattab juga mengalami hal yang sama. Nah, sekarang kita masuk bagian kaifiyahnya. Azan itu caranya seperti apa? Oleh Said Sabiq dikumpulkan ada beberapa hadis terkait dengan cara azan. Waradal azanu bi kaifiyatin salasin nazkuruha fi mayali. Dalam bab azan itu ada 3 kaifiyah, 3 cara yang bisa disebutkan. Cara yang pertama, cara yang biasa kita pakai. Cara yang biasa kita pakai itu berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Khuzaimah yang sebelumnya sudah kita baca. Jumlah kalimatnya itu ada 15. Seperti hadis yang sebelumnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ku dihitung 1 kalimat. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama tadi dihitung pinten? Bukan 1, 2 kalimat ya. Allahu Akbar 2 maksud saya. Kemudian Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4 berarti ya? Sudah 4 sudah. Asyhadu an la ilaha illallah 5. Asyhadu an la ilaha illallah 6. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 7. Diulang lagi 8. Hayya 'alas shalah 9. Diulang lagi 10. Hayya 'alal falah 11. Diulang lagi 12. Allahu Akbar 14. La ilaha illallah itu 15 kalimat. 15 kalimat. Berdasarkan hadis yang sudah dibahas sebelumnya. Hadis dari Abdullah bin Zaid. Yang kedua, itu jumlahnya ada 19 kalimat. Wah, sing pun di mana sing dibaleni? Niku wau 15. Yang kedua, 19 kalimat. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Itu disebut hadis rawahul khamsah ya. Hadis diriwayatkan oleh 5 sanad 5. Jumlahnya 19 kalimat. Bagaimana itu? Yang pertama adalah tarbi'ut takbir. Sama, tarbi'ut takbir. Takbir pertama di awal itu 4 kali. Sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu berarti 4. Itu namanya tarbi'. Yang berbeda adalah wa tarji'u kullin minasyahadataini. Nah, syahadatainnya itu diulang. Diulang.
Syahadat Allah berapa? 2 kali. Ya. Syahadat Nabi Muhammad 2 kali. Nah niku dibaleni maneh pindho-pindho. Cuma carane beda, mboten digetno kabeh gitu ya. Tidak dikeraskan semua. Jadi bacaan syahadat asyhadu an la ilaha illallah niku mantun niku dibaleni. Ngoten lho. Cuma suarane gak banter, baleni dhewe. Itu ada riwayatnya. Jadi dibaleni dengan tanpa dikeraskan. Yukhfadu biha sautuhu summa yu'iduha ma'as sauti. Fa'an Abi Mahdzurah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allamahul adzan 19 kalimatan. Rawahul khamsah. Wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Jadi Nabi mengajarinya 19 kalimat, yaitu tadi. Ya, sekali tidak dibunyikan, sekali dibunyikan. Jadi didobel. Syahadatnya itu bukan hanya 2 kali, tapi 4 kali. Cuma cara nih prakteke, yang satu disirrikan tanpa suara. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, begitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, gitu. Syahadat Rasul juga begitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baleni mana? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ping 8 niku. Sehingga jadi 19 kalimat. Cuma krungune pancet 15. Jadi didengarnya oleh orang tetap 15. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadis riwayat Muslim dari Abi Mahdzurah juga. Ya. Jumlahnya bukan 15, bukan 19, tapi 17. Tathniyatut takbir ma'a tarji'i syahadataini fayakunu adadu kalimatihi 17 kalimatan. Rawahu Muslim. Bedane sing niki takbire mek ping pindho. Hadis riwayat Muslim. Takbirnya cuma 2 kali. Yang di depan nih loh. Nek takbir di belakang 2 kali kan pun lumrah nggih. Sudah biasa. Takbir yang di depan 2 kali. Biasanya ping 4. Ya. Koyok komat. Tapi syahadatnya diulang seperti yang nomor 2 tadi, itu caranya. Begitu. Ini berdasarkan hadis Abi Mahdzurah. Ya, itu 3 macam. Nah, tapi nek digawe coba-coba pun usah coba-coba nanti bingung wong nang kene iki apa azan coron di mana kan gitu ya. Gitu ya. Iki azan takomat kan ngoten ya. Pun digawe coba-coba. Ya. Karena kadang-kadang tidak semua yang kita ketahui itu terus kemudian dipraktekno kabeh kan gitu ya. Masyarakat itu bingung ngoten lho. Iki model apa maneh.
Begitu. Siji nek si arek mboten napa-napa. Biyen nang pondok niku ngoten. Wenten ngoten niku. Sing coba-coba niku nggih. Maca hadis Nabi niku nek salat zuhur jare sahabat ya yusmi'una ahyanan, kadang-kadang iku macane sampai wong-wong krungu ngoten lho. Yusmi'una itu bahasa terjemahannya beliau memperdengarkan kepada kami bacaan sholat zuhur. Kapan? Kadang-kadang. Nah, tapi kadang-kadang tidak memperdengarkan. Lho niku nek pahami arek pondok, oh berarti kadang-kadang jahar, ngoten lho. Kadang-kadang keras nek ngimami. Takbir salat zuhur mari takbir diketno ae alhamdulillahirabbil alamin. Ya apa iki rame. Maca hadise gurung tutuk. Tapi wis eksperimen ngoten lho. Ya. Baca selain Al-Fatihah, surat selain Al-Fatihah, satu ayat boleh. Oh Nabi niku nek salat subuh, salat qobliyah subuh niku mek maca di rakaat pertama satu ayat surat Al-Baqarah ayat 100 pinten niku? 136. Qobliyah nih lho. Nek qobliyah maca napa sampean? Mantun Al-Fatihah maca napa Pak Matris? Pancet ae kul ya ayyuhal kafirun sampai kulhu ya. Nabi niku sampean coba pisan-pisan. Ya. Rakaat pertama beliau membaca kata Aisyah radhiyallahu anha surah Al-Baqarah ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Rakaat pertama seayat, tapi niku nek diukur kira-kira luwih dawa timbang kul ya ayyuhal kafirun jumlah barise ya. Rakaat kedua itu surah Ali Imran ayat 64. Rakaat kedua qul ya ahlal kitab قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Itu rakaat kedua. Nanti saya beri, ini ada pembahasannya sendiri tentang apa yang dibaca ketika sholat sunnah, itu ada pembahasan sendiri. Ya, tapi paling tidak bisa kita ambil kesimpulan sementara. Nabi niku nek maca nggih goleki ayat sing judu-juduan ngoten lho. Dijudu-judunno ngoten lho. Surah Al-Baqarah 136 dan surah Ali Imran ayat 64 niku napa temane padha. Ngoten lho. Temanya sama. Tema tentang syahadat sebagai seorang muslim. Sama temanya. Qul ya ayyuhal kafirun kali qul huwallahu ahad temanya sama tentang tauhid itu. Nah, gitu ya, sama. Baik. Tapi itu menunjukkan Nabi itu baca satu ayat sudah selesai. Mari dipraktek satu ayat wis ka apa-apa. Mantun waladhdallin amin alif lam mim Allahu akbar. Waduh rame mana ini
Niku artine bener tapi gak pas ngoten lho. Secara hukum boleh, tapi secara napa nggih? Iya, adab salat itu ya gak ngono kan gitu ya. Iku mesti nggarai rame wong gitu ya. Tapi nek arek enom biasanya ngoten niku gak apa-apa, tengah dicoba malahan ngoten lho. Wah, kula nang pondok biyen ngerti jenenge napa jenenge? Musafir oleh tayamum dilu, wis tayamum tok gak tahu wudu. Gak tahu wudu tayamum tok gara-gara musafir. Ya Allah padahal banyu akeh. Gitu. Wis muga-muga ae biyen gak apa-apa ngoten tok ae. Nek saiki aja ngono rek. Gitu ya. Nabi ben salat fardu baleni wudu adakno. Baik. Ini tadi tentang 3 macam bacaan azan gitu ya. Ada yang 15 kalimat, 19 kalimat, 17 kalimat. Baik. Nah, yang bab selanjutnya adalah at-taswib. Wa yushra'u lil muadzin at-taswib. Wa huwa ayyaqula fi azanis subhi ba'dal hayy 'alataini as-salatu khairum minan naum. Itu namanya taswib. Membaca salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Itu namanya taswib. Sebagaimana hadis tentang azan ini juga disampaikan tentang taswib oleh Abu Mahzurah. Ya. Wahai Rasulullah, alimni sunnatal adzan. Sunnahnya azan itu tolong diajarkan kepada saya wahai Rasulullah. Maka beliau mengajari Abu Mahzurah, wa qala fa in kana salatus subhi qulta as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu namanya taswib. Ya, cuma ana sing gak gelem taswib. Wo iku kan gawe salat, gawe adzan sing pertama. Begitu. Nggih, ndelok sampean. Makanya kalau baca dalil itu kudu rada jangkep gitu loh. Nek gak iso jangkep nemen ya paling enggak rada akeh dhisik baru menyimpulkan itu. Ya, saya lebih cenderung meskipun tidak 2 kali, tetap kalau subuh as-salatu khairun minan naum itu sunnahnya azan subuh. Gitu. Karena gara-gara itu ada yang nggak mau taswib karena taswib itu adanya di azan pertama. Azan pertama ini rada awal, itu namanya di waktu fajar kadzib. Begitu. Rada bengi nek teng mriki kadang-kadang ana sing jam pinten? Jam 3 wis azan dhisik ngoten lho. Gitu. Itu namanya taswib, sunnah membaca as-salatu khairum minan naum. Nek gak diwaca ya gak apa-apa, cuma wong tilem niku nek dereng sempurna iki azan napa ya bekne enten sing gurung sadar penuh niki nek krungu as-salatu khairum minan naum oh iki azan subuh ngoten lho gitu ya. Baik, itu taswib namanya. Kita lanjut. Kaifiyatul iqamah, cara qomat. Warada lil iqamati kaifiyatun salasun wahia. Nah, kalau qomat niku caranya nggih 3. Awalan tarbi'ut takbiril awal ma'a tasniyati jami'i kalimatihi ma'adal kalimah al-akhirah li hadithi Abi Mahdzurah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahul iqamah sab'a asyarata kalimatan. Ya. Jadi tarbi'ut takbir al-awal. Takbir yang pertama 4 kali. Koyo azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'a tasniyati jami'i kalimatihi. Sementara yang lain cuma 2 kali.
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Maaf, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sing beda napane? Lho niku aku kok double-double ya. Takbire sing ngarep biasanya pindho kok ping 4. Syahadat biasanya pisan kok ping pindho ngoten ya. Itu cara yang pertama berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad. Sanian, tasniyatut takbiril awal wal akhir. Wa qad qamatis shalah wa ifradu sa'iri kalimatihi fayakunu adadu 11 kalimah. Nah, ini yang biasa kita pakai. 11 kalimat. Dengan membaca 2 kali takbir yang pertama. Allahu akbar, Allahu akbar. Kali napa? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Sing liyane situ. Seperti yang biasa kita pakai. Hadisnya juga sama. Jadi hadisnya itu apa? Perawinya sama. Orang yang meriwayatkan sama. Cuma versinya dua versi. Ya. Itu yang kedua. Salisan hadhil kaifiyah kasabiqatiha ma'ada kalimah qad qamatis shalah fa innaha la tusanna bal tuqalu maratan wahidatan fayakunu adadu 10 kalimat. Padha kaya qomat biasane cuma qad qamatis shalah ya mek pisan, cuma 1 kali. Jadilah kalimat qomatnya 10 kalimat. Ya. Illa anna maaf wa bihadzal kaifiyah akhadha Malik li'annaha amalu ahli Madinah. Imam Malik memakai yang 10 ini. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. 10 mean. Nah, gitu. Ila anna Ibnul Qayyim qol. Hanya saja dalam hal ini Ibnul Qayyim berpendapat yasihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ifradu kalimati qad qamatis shalah al-battah. Ya, maaf, lam yasih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ifradu kalimah qad qamatis shalah al-battah. Wa qala Ibnu Abdul Bar hiya musannatun ala kulli halin. Jadi Ibnu Qayyim nek qad qamatis shalah ping pisan niku gak ono sing sahih hadis ini. Iku Ibnu Qayyim. Ya. Sama juga Ibnu Abdul Bar mengatakan nek qad qamatis shalah iku mesti ping pindho. Nah, itu pendapat ya. Baik. Dalile pundi mboten enten niki dipakai oleh mazhab Maliki ya, gitu ya. Gitu. Baik. Itu pembahasan tentang kaifiyah azan dan qomat. Meskipun saya menyampaikan semuanya, itu saya sampaikan hanya untuk paling tidak memperkaya, menambah wawasan. Ya, yang sudah kita praktekkan khusus untuk bab azan ini, saya kira sudah cukup selesai. Gitu ya pembahasannya. Yang biasa kita pakai. Kenapa? Oh, jamaah ada nanti, ada sendiri nanti, nggih. Ini nanti ketika napa niki? Doa itu termasuk bagian dari doa itu nanti ya. Apa yang mendengar itu ya, bukan muadzin. Nah, kita bahasnya sekarang bahas az-zikru indal azan. Zikir
di saat azan. Ya. Yustahabbu lima yasma'ul muadzin ayyal tazimaz dzikrul ati. Jadi bagi yang mendengar azan itu disunnahkan untuk berzikir dengan zikir-zikir berikut ini. Yang pertama, yaqulu. Nah, ini yang saya sampai tanyakan tadi. Mithlama yaqulul muadzin illa fil hayy 'alataini fa innahu yaqulu aqba kulli kalimatin la haula wala quwata illa billah. Jadi mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin kecuali hayy 'alataini, hayy 'alas shalah dan hayy 'alal falah. Karena setiap selesai hayy 'alas shalah, hayy 'alal falah yang dibaca adalah la haula wala quwata illa billah. Berdasarkan hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin." Kalau kamu dengar azan, maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Hadis diriwayatkan al-jamaah. Jamaah itu kalau tadi khamsah, kalau khamsah itu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Kalau jamaah termasuk Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ya. Kemudian dari Umar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah, thumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, thumma qala hayya 'alas shalah, qala la haula wala quwwata illa billah, thumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah, thumma qala Allahu akbar, qala Allahu akbar, thumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah min qalbihi dakhalal jannah." Nek munine teko ati mlebu swarga. Munine teko ati niku duduk jawabe nang ati. Tapi sing diunekno niku berangkate teko ati, ngoten. Munine teko ati gak jawab ngoten. Nang jero ati niku mboten jawab. Ya. Mas yo mboten banter, sing penting jawab. Jawab niku buktine napa? Nggih muni, ngoten lho. Baik, itu hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mangkane masih di sela-sela apa saja enten azan dijawab. Nggih. Garansine niku enak garansine. Soro-soro sampean. Dakhalal jannah hari sampean. Ya. Cuma kari ngelatih ya apa carane teko ati kan gitu ya. Sama, nggih. Sama, kecuali hayy 'alataini, nggih, kecuali hayy 'alas shalah, hayy 'alal falah. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Qala An-Nawawi qala ashabuna wa innama ustuhibba lil mutabi ay yaqula misla al muadzin fi ghairil hayy 'alataini liyadulla 'ala ridahu bihi wa muwafaqatihi 'ala dzalika. Ya, semua itu kata Imam Nawawi. Imam Nawawi itu mazhabnya Syafi'i. Imam Nawawi dan pengikut-pengikutnya dan mazhab Syafi'i secara umum yang diketahui oleh Imam Nawawi itu mengatakan semua bacaan muadzin itu ditirukan persis, ya, liyadulla ala ridahu bihi, supaya memang orang itu sepakat, ya wis sepakat, sampean syahadat aku syahadat begitu, sampean takbir aku takbir, itu supaya sepakat, ya. Amal hayyalah fadu'aun ila shalah wa hadza la yaliku bi ghairil muadzin. Nah nek hayya 'ala shalah, nah itu kan bahasa sing ngejak. Lah sampean kan sing dijak, sing ngrungokno. Hayya 'ala shalah, ayo salat, sampean ayo salat, gak cocok. Enggak. Karena itu jawabnya la haula wala quwata illa billah.
keterangan iku kudu enten dalile pun ngoten mawon. Ya. Hadis yang kita baca semua ditirukan sama kecuali hayya alas shalah, hayya alal falah. Karena hayya alas shalah niku encene sing muni muadzin. Ayo salat. Nah, gitu. Nah, begitu. Nah, hayya alal falah juga demikian, gitu ya. Qala ashabuna, maaf. Fastuhibba lil mutabi zikrun akhar fakana la haula wala quwata illa billah li'annahu tafwidun mahdun ila Allah taala. Karena la haula wala quwata illa billah itu wis pasrah Gusti Allah ngoten. Nggih. Wa thabata fi sahihaini an Abi Musa al-Asy'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Ya. La haula wala quwata illa billah niku termasuk napa? Simpenane swarga gitu ya. Nah, begitu ya. Qala ashabuna wa yustahabbu mutaba'atahu likulli sami'in min tahirin wa muhdatsin wa junubin wa haidin wa kabirin wa saghirin li'annahu dzikrun wa kullu haula'i min ahli dzikri wa yustathna min hadzal musalli wa man huwa 'alal khala'i wal jima'i fa idza faragha minal khala' taba'ahu fa idza sami'ahu wa huwa fi qira'atin aw dzikrin aw darsin aw nahwu dzalika qata'ahu wa taba al muadzin thumma 'ada ila ma kana alaihi insya'a wa in kana fi salati fardin aw naflin qala asy-Syafi'i wal ashab la yutabi'u fa idza faragha minha qalahu. Niki bab kapan macane. Nek jare Sayyid Sabiq, nek mereka yang sak peguron kali Sayyid Sabiq itu mengatakan menirukan bacaan azan itu boleh dan bisa dilakukan oleh semua orang yang mendengar, baik suci maupun punya hadas, baik junub, haid, orang dewasa, anak kecil, karena itu semua adalah zikir. Dan kita semua kan mengaku sebagai ahlu zikir, tapi tidak berlaku bagi orang yang alal khola nang WC wal jima sedang jima. Tapi fa idza faragha minal khala tabahu. Nek teko WC-ne wis mari, boleh diikuti ya. Fa idza sami'ahu wa huwa fi qira'atin au dzikrin au darsin au nadzalika qata'ahu. Nek pas tengah-tengah maca Quran, zikir, sinau atau aktivitas lain mandek dilu, mari ngono dibaca, ditirukan, mari ngono lanjutkan aktivitas. Nah, begitu. Itu pendapatnya Sayyid Sabiq dan mereka yang sepaham dengan beliau. Tapi kalau mazhab Syafi'i mboten. Nek pas ngaji gak usah dijawab. Nek pas aktivitas gak usah. Nek mari ae balenono. Gitu. Baleni dhewe nek mari. Nek kula nggih enak ambek dijawab niku wau, ya. Ambek mandek dulu dijawab, mandek dulu jawab, lanjut lagi. Begitu ya. Yang lain
berpendapat man dakhala al masjid fa sami al muadzin ustuhibba lahu intidharuhu liyafrugha wa yaqula mithla ma yaqula jam'an bainal fadilataini wa illam yakul ka qawlihi waftataha shalah fala ba'sa nassa alaihi Ahmad. Jare Imam Ahmad ngeten, nek wong mlebu masjid ambek krungu azan ya mandeka dhisik sampai jawab azan mari, baru sampean kate salat monggo salat, sampean kate ngaji monggo ngaji, sama gitu. Kenapa? Supaya bisa mendapatkan dua fadilah, dua keutamaan. Keutamaan membalas atau menirukan bacaan azan, yang kedua keutamaan untuk sholat sunnah atau yang lain-lain. Tapi siapa yang wes sholat aja langsung misalnya, ya tidak apa-apa gitu, tidak apa-apa. Baik, itu zikir ketika azan. Yang kedua, ayyusalliya ala nabi sallallahu alaihi wasallam aqbal azan bi ihdas siyaghil waridah thumma yas'alullaha lahul wasilah lima rawahu Abdullah bin Amr annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tul muadzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran thumma salullaha liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'alallaha lil wasilah halat lahu syafaati rawahu Muslim. Dari Nabi SAW, riwayatnya sahabat Abdullah bin Amr. Ini yang satu ini biasanya kari. Biyen nek waktu nang pondok niki kula mboten diwurui. Semerape mari mulai teko pondok. Semerape waktu sudah ini. Karine napa? Sholawat. Ya, sing diajari mek jawab azan kali doa setelah azan. Sholawate kari. Padahal dalam hadis ini jelas. Napa jari Rasulullah SAW? Jika kamu mendengar azan, dengar muadzin, fakulu misla ma yaqul, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk saya, karena siapa yang bersolawat untuk saya dengan satu solawat, Allah akan membalasnya 10 kali. Kemudian setelah itu mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Apa al-wasilah itu? Fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah itu manzilah, satu tempat di surga. La tambaghi illa li abdin min ibadillah, yang hanya diberikan oleh hamba Allah tertentu saja. Dan saya berharap hamba Allah yang tertentu saja, yang khusus itu adalah saya, kata Rasulullah SAW. Maka siapa yang memintakan kepada Allah untuk saya al-wasilah, tempat di surga namanya al-wasilah, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Gitu. Hadis riwayat Muslim. Jadi al-wasilah itu adalah satu tempat di surga, ya. Nggone nabi jange nang swarga niku jenenge al-wasilah. Wa an Jabirin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Nah, sing kula oleh niki biyen nang pondok nggih hadis niki. Hadise Abdullah bin Amr gak oleh. Nek hadise Abdullah bin Amr sadurunge ndonga Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah niku selawat dhisik. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Baru Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan sampai akhir. Gitu. Enten selawate dulu, gitu ya. Itu kalau hadisnya Abdullah bin Amr. Kalau hadisnya sinten wau? Sing setunggal Jabir mboten. Ya. Nah, berhubung saniki pun semerap, nggih kula waca jangkep mawon, gitu nggih.
padha sahih iku misale kan nggih gak apa-apa tapi gak usah otot-ototan kula sing golek sing jangkep ae wis tambahi selawat titik ae kok wong gak dawa ngapale ya gak angel ngene ya selesai azan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Baik, itu ketika azan. Ad-du'a ba'dal azan. Nah, nek donga setelah azan gimana? Al-waqtu bainal azan wal iqamah waqtun yurja qabulud du'a fihi fayustahabbul iktsar fihi minad du'a. Waktu antara azan dan qomat adalah waktu yang dapat diharapkan terkabulnya doa di sana. Oleh karena itu disunnahkan banyak-banyak berdoa. Dari Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu du'a'u bainal adzan wal iqamah." Doa antara azan dan qomat itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud dan Nasai wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Imam Tirmidzi biasa hadis hasan sahih ini biasa. Maksudnya apa? Oh, menurut sebagian ulama hadis ini hasan. Tapi menurut sebagian yang lain sahih. Tapi dua-duanya itu menunjukkan arti hadis itu makbul, bisa diterima. Nah, begitu. Jujure nemen Imam Tirmidzi iki jarene wong liyane hasan, jare liyane sahih. Tapi gitu. Kadang-kadang hadisun hasanun gharibun, hadis hasan tapi gharib ngoten. Jadi statusnya disebut oleh Imam Tirmidzi. Wa zada qalu madza naqulu ya Rasulullah qala sallallahu al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Enten sing takon antara azan qomat niku nek ngono ndonga napa? Jare Nabi mintalah kepada Allah al-afwa wal afiyah fit dunya wal akhirah. Jauh sepuro, jauh waras dunia dan akhirat. Itu. Enten sing takon sakjane muni pokoke antara azan dan qomat doa tidak ditolak oleh Allah. Ini sakjane kan sembarang kan enak, tapi wong niku mboten marem kadang-kadang. Sik nek ngoten kula tak ndonga napa kan gitu ya. Ya wis njaluk waras, njaluk sepuro donya akhirat wis mari. Begitu. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai ya, dan dari Abdullah bin Amr anna rajulan qala ya Rasulullah innal muazzinina yufaddalunana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul kama yaquluna fa idzan tahaita fas'al tu'tihi. Wong sakliyane Pak Nardi muni, wah enak rek wong azan niku. Ya, fadilahe wakeh. Ya. Jare Nabi wis gampang. Wis tirokno ae sing diwaca. Tirokno ae sing diwaca. Nek wis mari mintalah kepada Allah, pasti kamu akan diberi. Ya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud. Ya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadis lagi dari Sahal bin Sa'ad, dia pernah menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "Sintani la turaddani au qal ma turaddani ad-du'a 'inda nida wa 'indal ba's hina yulhamu ba'dhum ba'dha." Ya. Jadi doa yang tidak ditolak oleh Allah itu ada dua waktunya, ketika ada azan dan ketika apa? Ketika ada kesulitan, ya. Ummu Salamah menceritakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda azanil maghrib, Allahumma inna hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli." Niki khusus waktu maghrib. Sampeyan sering ngrungokno suara Surabaya. Nah, nek wis kate maghrib mari ngono azan
Mari ngono dilungkas ana sing donga niki. Ya. Allahumma inna hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Sakjane dongane sing mburi dhewe niku wau. Faghfirli. Nah sing ngarep ya Allah iki wis bengi wis teka. Awan wis kliwat. Azan wis krungu. Ampunilah dosaku. Nah itu tuh sakjane dongane sing mburi niku wau. Nah, gitu ya. Gitu. Waduh, enak ditiru ket kaitan sawangane kok kalimatnya enak. Nggih monggo. Allahumma inna hadza iqbalu lailik. Ya. Wa idbaru naharik. Wa aswatu du'aik. Faghfirli. Nah, itu ya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kesembilan, az-zikru indal iqamah. Ini kula rada longgar tadi santai mawon ya. Zikir pas qomat. Nah, lha nek pas qomat ya napa? Yustahabbu liman yasma'ul iqamah ayyaqula misla ma yaqulul muqim. Illa inda qawlihi qad qamatis shalah yustahabbu ayyaqul aqamahallahu adamaha. Fa inda ba'd ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Bilalan akhadha fil iqamah falamma qala qad qamatis shalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqamahallahu wa adamaha. Illa fil hayy alataini fa innahu yaqul la haula wala quwata illa billah. Disunnahkan nek pas qomat ya sampean tirokno dhewe-dhewe. Sing qomat Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah sampean tirokno dhewe asyhadu an la ilaha illallah tirokno dhewe-dhewe. Ya. Kecuali ketika sampai qad qamatis shalah yang dibaca adalah aqamahallahu wa adamaha. Ya. Baik. Artinya napa? Kan salat sudah siap dimulai, ngoten qad qamatis shalah niku karepe. Ngoten lho. Salat sudah siap dimulai. Maka doanya bagaimana? Doanya adalah aqamahallahu wa adamaha. Muga-muga salat iku tetep dilakoni terus menerus. Nah, begitu. Tetap dipertahankan oleh Allah sehingga dijalankan terus menerus. Gampangane muga-muga Allah menjadikan kondisi ana sing wong terus salat. Nah, begitu. Itu karepe ngoten donga niku. Ya, itu semerap karepe karo karepe muni bingung iki apa karepe ngoten nggih. Donga niku. Kecuali ketika hayy alataini sama. Ketika apa namanya? Hayy alas shalah hayy al falah ya jawabnya bukan hayy alas shalah hayy al falah, tapi jawabnya la haula wala quwata illa billah. Begitu ya. Itu ketika qomat. Yang nomor 10, mayam bagi ayyakuna alaihil muadzin yustahabbu lil muadzin ayyattasifa bis sifatil atiyah. Nek wong adzan niku ana syarate ta. Ya nek wong adzan niku sakjane nek digawe syarat enten mawon. Nek jare Said Sabiq nomor 1 ayyam bagi bi adzanihi wajhallah fala ya'khudhu alaihi ajran. Nek iso. Ya, adzan niku ojo njaluk dibayar. Ngoten lho. Ojo njaluk dibayar. Lho, kula mboten njaluk tapi diparingi ya beda. Ya. Mas iso bagian azan. Saged Pak, pinten bayarane? Ojo ngono. Itu. Wah, nggih. Kula niku kadang-kadang mboten pas teng mriku. Mboten pas niku ngeten lho maksudnya. Kita itu bukan hanya muadzin ya, termasuk imam sholat ya, termasuk imam sholat. Imam sholat itu kan ada kriterianya gitu ya. Kriterianya kan banyak. Kadang-kadang nek wis kadung dibayar, iku gak toleh-toleh mburi ngoten lho. Padahal nang mburi ku ya ana sing luwih sepuh, ngono lho. Ngimami, khususnya ngimami. Kan sekarang itu kan banyak muadzin, banyak apa namanya?
Banyak imam sholat itu kan yang memang sengaja didatangkan untuk dibayar, gitu ya. Mungkin karena tanggung jawab aku ini kan harus dibayar, harus pokoknya kudu ngimami kan gitu ya. Padahal di belakang itu misalnya ono guru ngaji ya suarane enak, apalane akeh, kadang ya luwih sepuh ngene gak direken ngoten lho. Maksud saya tolah-toleh nang mburi, sapa sing luwih sepuh, sapa sing ilmune luwih iku, sapa sing iku mestine tetep diberi kesempatan begitu. Ya. Baik. Fa'an Utsman bin Abil As qala qultu ya Rasulullah ij'alni imama qaumi. Nah, tapi hadis niki oleh sinten? Oleh sinten? Oleh Said Sabiq itu dikaitkan dengan bayaran tadi ya. Ada namanya Utsman bin Abil As berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, ij'alni imama qaumi. Kula niki sampean dadekno imame kaum kula napa? Qala anta imamuhum. Ya. Waqtadi bi atafihim. Wat takhiz muazzinan la ya'khudhu ala adzanihi ajran. Rasulullah SAW mengatakan, ya wis, sampean kan wis jenenge pantes imame kaum sampean. Tapi sampean perhatikan makmum sampean. Nek dadi imam sampean delok makmume. Kok bene ana sing gak kuat. Iku sampean kudu perhatikan. Terus wattakhidz muazzinan. Milih muazzin la ya'khudhu ala adzanihi ajron. Sing gak njaluk bayaran. Nah, begitu. Atas adzannya. Nah, begitu ya. Sampean golek muadzin sing gak njaluk bayaran. Dalam riwayat yang lain itu redaksinya agak berbeda. Hadis tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi redaksinya inna akhira ma ahida ilayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an attakhidha muazzinan la yattakhidha ala adzanihi ajran. Qala Tirmidzi akbar riwayatihi lahu haditsun hasanun. Kata Imam Tirmidzi ini hadisnya hasan. Cuma redaksinya beda. Redaksinya kata Utsman bin Abil As, perjanjian saya dengan Nabi yang paling akhir adalah supaya saya itu mencari muadzin yang tidak meminta upah atas azannya. Ya. Wal amalu ala hadza inda aktsari ahli ilmi karhu ay ya'khudha 'ala al-adzan ajran wastahabbu lil muadzin ay yastahsiba fi adzanihi. Ya. Jadi azan niku wis niate njaluk pahala dugi Gusti Allah, gitu ya. Oleh karena itu ahlul ilmi kebanyakan ya tidak suka ada orang yang meminta bayaran atas azannya, begitu ya. Tapi dadi takmir nggih ngoten, kudu ira-ira sampean kongkoni tok ya misale. Takmire ya kudu ngerti, sampean kongkoni apa maneh suarane enak, omahe ado wis dibelani ado-ado sampean. Nah itu kan masalah siapa yang minta gitu ya. Dan apakah kita itu yang nyuruh itu memberi atau itu masalah adab aja namanya adab, okay? Adab gitu ya. Sama dulu ketika hadis ruqyah itu kan begitu. Ya. Hadis ruqyah sempat menjadi perselisihan di kalangan para sahabat. Beberapa orang sahabat ya dalam sebuah perjalanan rupanya rodok pegel kepingin mampir nang satu kampung. Mampir satu kampung. Ya, jenenge pegel ya kepingin leren. Ya, cuma kemudian tidak diizinkan oleh warga. Sampean terus saya cari leren-leren gini. Kok mbahayani rombongan tekon di sampean gitu ya. Kayak kemarin pas Covid itu ya. Ngati leren nang kampung kene ditutupi kabeh gak iso leren. Terus ae wong. Kemarin itu ya. Sudah gitu terus. Loh kok dilalah
Di kampung itu gak suwe mari kono napa istilahnya? Kepala kampungnya itu kok sakit. Sakitnya itu dalam riwayat yang lain itu disengat kala jengking. Dalam riwayat lain disebut disengat kala jengking. Bingung gak ono sing iso nambani. Bagaimana? Gak ono sing nambani. Ya. Maka kemudian ada yang iku mang ono rombongan wong bekne ono sing nambani, bekne ono dokter nah, gitu ya. Wah, akhirnya susul kemudian ditanya, adakah di antara kalian yang bisa nambani orang sakit di kampung tadi? Nah, jenenge wong padha butuhe. Sing lain-lain itu enggak ada yang berani jawab, wong jadi dokter kabeh, bukan dokter semua, bukan tabib semua. Satu orang rupanya ikhtiar itu namanya ikhtiar ya. Kalau misalnya bisa bayarannya apa? Gampang bayarannya nah, gitu. Satu orang nyoba dibacakanlah surah Al-Fatihah sembuh. Ini sakitnya sakit disengat kala jengking. Nek sampean gopo mesti. Ya opo iki ditaleni diapakno kan ngoten ya. Ini. Oleh karena itu dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa Fatihatul Kitab ya syifaun likulli summin. Al-Fatihah itu obatnya semua bentuk racun. Nah, sampai nek keracunan goleki napa? Degan ijo. Gak tahu nyoba Al-Fatihah ya. Gak wani spekulasi soalnya. Sajane padha spekulasi ini kan gitu ya. Wong niku gampang. Pokoknya nek duwe akeh wis dokter wis cocok adek reksesiku dokter ae. Engko nek pun gak duwe dhuwit baru kan ngoten nggih. Nek gak duwe dhuwit Al-Fatihah. Kula biyen eling niku critane Naila niku biyen tahu. Sajane kula biyen gak duwe dhuwit ibune gak ero. Ero niku kari-kari ae. Dhuwit kari 150 nyekel duit 150 tok. Seeling kula teng masjid mriku lho. Tasik dereng pindah mriki, ngaji mailah sak Nadia ngono paling kurang cilik ngono. Playon ngeten. Mari playon pegel turu. Mantur ngaji Jumat. Habis tidur panas badannya. Loh, ya apa iki Mas? Gonang dokter. Sik ngono. Sik ku ajane gak duwe duwe asline. Aduh. Munine niku wis tutuk kono ngoten lho. Sik. Lah terus ya apa? Didungani dhisik ae. Dungani dhisik. Bayanganku lho nek bengi dokter Fajar sak obate sak pira kan ngoten ya. Dokter tok 100 biyen sik jamane sik 100 ya. Kan guru ngobati. Mobil sik eling lho, mobil ijo nih, mobil sedan ijo niku. Ya Allah, didungani sik arek sik turu wis dungani dhisik. Engko ae nek ngelilir. Mungkin sampean takon nek eling napa enggak kula eling ngoten niku kula eling karena itu pengalaman berkesan bagi saya. Mumpun mari didungani ngelilir pancet sian panas 39 Mas. Ya pancet. Wis gak ono pengaruhe dungane iki koyoke. Pun budal wis siapa ya apa maneh budal jam 11 budal. Budal arek sing ngelilir panas wis kudu gigit-gigit pisan. Panas. Daftar rada dalu kira-kira jam 11 mungkin diperiksa jenenge panas niku kan mboten gejala napa-napa diperiksa tok oh niki mungkin kena napa Bu kena kuman kena pun mari selesai mosok kate diapano kali dokter mboten diombeni ya didempok-dempok tok ngoten niku lho paringi resep kali dokter Fajar tebus aduh tebus ya apa Mas tebus nang Jawa wae nang kene larang kan gitu ya Delta Surya nang kene larang tebus nang Jawa wae lho enten jawab dipangku kali ibune kate dijak lungguh muta alhamdulillah kula ngeten lho kok alhamdulillah muga-muga penyakite ilang wis Dik gak usah ditukokno obat lah terus engko tukokno madu ae itulah yang terjadi ngoten sami tutuk omah nggih pun mari sami meneh nggih pun mari gak ada obat
Pertanyaan iki mang kene opo kan ngoten. Kula bayang-bayang muga-muga emang mergo donga kepeksa gak duwe dhuwit ngene iki. Nek duwe dhuwit niku gak patek mandi, sampai ngenteni entek duwike baru mandi. Lho nggih. Mangane kadang-kadang kita itu dihadapkan pada keyakinan padahal nek nang dokter gak mandi napa pancet menengae mboten baleni maneh. Setor maneh. Setor maneh sampe entek. Baru mari ngono kate entek baru mandi kan ngoten baru waras. Lho padahal maca Al-Fatihah dikon baleni ping 5 gak ongkos. Baleni ping 7 ya gak ono ongkose. Lho ngoten niku lho wis pegel. Wis bolak-balik Mas. Dibacakno bolak-balik. Gitu lho. Nabi Muhammad SAW mengatakan Fatihatul Kitab syifaun likulli summin. Cuma kadang-kadang yakin sampe gak yakin. Nek ngono sampean wacakno kabeh Mas. Engko jawabe ngono akhire suwe-suwe kan ngoten ya. Gak ono gunane dokter ya bukan begitu. Kita itu perlu mencoba. Gitu loh. Namanya ikhtiar. Ndonga gak iso ya liyane. Padha nang dokter gak iso ya ndonga. Sing pundi sing nanti dikabulkan oleh Allah wallahu a'lam. Mbok mergo donga, mbok mergo iku. Begitu. Tapi paling tidak pernah nyoba. Kula niku nate sami kaya angin duduk wonten waduh luwar kabeh ngombe obat anti angin kaya antangin ngoten macam-macam dikerok gak mari-mari. Suwe-suwe digosok dhewe terus ndonga dhewe suwe-suwe oleh hari berikutnya kok enteng ngoten lho. Mboten semerap mbok mergo dikerok ya garu, mergo ndonga ya garu. Ndak tahu kita. Tapi tetaplah kita itu yakin bahwa ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa memang Al-Fatihah itu adalah obat, ya selesai. Padha mek ngombe pil ngoten lho. Ngombe pil teko dokter iki kadang waras kadang gak waras. Ngombe pil berupa bacaan Al-Fatihah kadang waras kadang gak waras. Begitu sing marasno Gusti Allah sakarepe kan ngoten. Tapi paling tidak kita itu tetap punya keyakinan doa bacaan surah Al-Fatihah itu juga bisa menjadi obat. Ini padha ngoten. Baik, itu yang kadang-kadang ini ya kita itu enggak ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyakuna tahiran minal hadatsil asghari wal akbari li haditsil Muhajir bin Qanfad radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu innahu lam yamna'ni an arudda alaihi illa anni karihtu an azkurallah illa ala taharatin rawahu Ahmad. Ini hadisnya sebenarnya bukan tentang azan ya, tapi tentang membaca nama Allah secara umum. Pernah kita bahas di bab toharoh gitu ya. Tapi dipakai oleh Said Sabiq untuk mengatakan poin yang kedua, muadzin niku mestine tidak hadas besar, tidak hadas kecil. Ya, artinya punya wudu. Ya. Napa enten dalil khususnya mboten enten. Tapi dalil umumnya Nabi SAW pernah mboten jawab salam seorang sahabat gara-gara ya wudu gurung mari. Wudu dereng mari. Kan berarti dereng suci wong wudu dereng mari. Tengah-tengah wudu salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Meneng ae Nabi ditutupno wudu. Oh sahabat iki ya opo awak dhewe salam dikongkon salam. Oh, awak dhewe salam gak dijawab. Mesti ngoten mikire. Nabi setelah selesai wudu mengatakan, "Sungguh tidak ada yang menghalangi saya untuk menjawab salam sampean kecuali bahwa saya tidak mau menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci." Kadang-kadang nemen ya. Kita itu perlu hati-hati di situ. Meskipun bukan wajib, tapi itulah sunnah yang harus dijaga, gitu ya. Bukan wajib gian, cuma kita perlu menjaga sunnah itu, gitu ya. Mungkin nanti sing bawa hadis Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Nabi SAW itu berzikir
dalam setiap waktu. Nah, berarti kalau dalam setiap waktu ya pas hadas ya zikir, pas ini zikir. Iku pun ditubruk ngoten. Yang tadi itu sunnahnya, adabnya di dalam menyebut nama Allah dalam keadaan suci. Adabnya. Meskipun mboten wajib ya pantes ngono, ngoten lho. Maksudnya. Tapi wong eling Gusti Allah itu setiap waktu. Nah, begitu. Engko ditulpukno nabi berzikir dalam arti mengingat Allah gitu loh. Nah sementara ini membaca nama Allah begitu. Nah itu kalau kelihatan ada koyok kontradiksi itu kudu didudukkan gitu loh. Baik pun tutup nomor kali mawon napa adabnya seorang muadzin. Tasik enten masih ada 3, 4, 5, 6, 7 8, jadi masih ada 6 poin lagi adabnya muadzin. Ini khusus ilmu nih gawe Pak Nardi dan kawan-kawan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.